Baik, seperti Anda tahu bahwa saat sebelum kita membuat model, kita terlebih dahulu harus melakukan analisis. Nah, analisis itu kita sebut sebagai analisis sistem untuk mengetahui sebetulnya kita harus menyelesaikan masalah itu akarnya gitu ya, menyelesaikan akar masalahnya dan menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusinya. Kita sudah belajar di analisis sistem bahwa kita perlu yang pertama itu adalah kita cek ya masalah dan akar masalahnya. Ada stakeholders juga kan, ada stakeholders, 6 elemen masalah, rich picture diagram ya, rich picture diagram. Nah, untuk kasus yang lebih kompleks kita perlu membuat ini gitu ya, sebelum kita masuk ke modeling. Nah, dalam model spesifik yang kita sebut model matematik, tahapannya itu ada 5. Jadi sebetulnya kalau di operation research Anda harusnya sudah diajarin ya, the art of modeling. The art of modeling itu di operation research, itu di ini buku ya, oke. The Art of Modeling itu ada di chapter 1 di Operation Research. Tapi kalau di Teknik Industri ITERA, Operation Research itu fokus kepada komputasinya, komputasi atau proses perhitungannya, sedangkan The Art of Modeling-nya diajarkan di pemodelan sistem. Oke, baik. Nah, The Art of Modeling itu sebetulnya kalau kita berbicara model dalam bentuk ranah engineering gitu ya, dalam engineering, tentu saja model itu harus mengarah model yang prosedural dan matematik gitu. Nah, model yang prosedural dan matematik itu tahapannya itu ada 5 ya. Tahapannya itu ada 5. Yang pertama, problem definition. Di problem definition itu kita mendefinisikan masalah ya, ini semua nih. Masalah dan akar masalah, stakeholders, 6 elemen masalah sama rich picture diagram. Ya. Nah, termasuk di dalamnya sebetulnya juga ada nanti asumsi. Nah, untuk di math modeling ada tambahannya. Itu kita nanti mendefinisikan juga yang kita sebut sebagai variabel keputusan, parameter, sama satu lagi itu adalah indeks ya. Indeks. Nah, untuk soal yang lebih sederhana yang akan saya contohkan di sini, kita tidak akan melakukan analisis masalah dari awal, tapi kita akan langsung masuk kepada asumsi, matematik modeling, dan nanti kita membuat juga influence diagram ya. Influence diagramnya di sini. Sebagai model awal kita ya. Jadi analisis sistem ini termasuknya itu adalah problem definition sama juga. Oke, jadi dalam model matematik tahapan itu ada 5. Pertama, problem definition. Apa itu problem definition? Problem definition adalah kita mendefinisikan atau menganalisis sistem mulai dari masalah, akar masalah, stakeholder, dan seterusnya. Kita nanti membuat asumsi, influence diagram, serta variabel keputusan, parameter, dan indeks gitu. Nah, berikutnya baru kita masuk ke model matematik gitu. Nah, ini disebut sebagai model construction. Model construction, nanti kita akan membuat model, mengkonstruk ya, atau membangun model, entah itu modelnya, kalau dalam hal ini mungkin model matematik ya, tapi bisa juga model itu kan dalam bentuk hal yang lain gitu. Seperti contohnya bikin miniatur gitu ya, atau bikin maket gitu. Nah, itu model construction. Nah, model solution ini adalah bagaimana model itu dieksekusi nanti. Nah, ini kita akan pelajari setelah UTS, model solution ini. Bagaimana model ini kita eksekusi dan terakhir kita validasi dan kita implementasikan. Nanti ini kita akan bahas di pertemuan setelah UTS. Nah, sebelum UTS kita akan lebih fokus kepada model construction atau menerjemahkan masalah dalam bentuk model matematik. Ya. Nah, coba perhatikan di sini ada satu
kasus yang saya ambil dari Operation Research, buku Operation Research, bukunya Taha. Jadi kalau ada mungkin, ya mungkin saya nggak tahu di Operation Research dia diajaran pakai buku ini atau tidak, karena ini adalah textbooknya Operation Research. Karena sudah dikasih dosen Operation Researchnya buku ini. Sudah pernah dikasih dosennya buku Operation Research yang ini, yang Taha ini, Hamdi A. Taha ini? Belum, Pak. Belum, ya nanti saya kasih. Baik, jadi sebetulnya kalau Anda buka IISE ya, Body of Knowledge, itu sebetulnya ada buku rekomendasi textbooknya, gitu. Coba Anda lihat nih. Body of Knowledge ya. Oke, kalau kita lihat misalkan Operation Research gitu ya. Nah, di Operation Research itu ada rekomendasi textbooknya di bawah nih. Jadi kalau Anda pengen menguasai, ya belajar dari sini nih. Nih, ya. Jadi rekomendasi pertama kalau Anda pengen menguasai Operation Research itu adalah belajar dari nih bukunya Hillier, Frederick S. and Lieberman. Lieberman. Nah, yang itu Anda direkomendasikan membaca Taha. Nih, Taha Hamdi Taha itu bukunya ini. Tapi akan saya kasih yang Taha aja. Karena menurut saya Taha itu lebih lebih bahasanya lebih simpel dan sederhana dibanding Lieberman ini. Nah, kalau saya pengen belajar ini gimana, Pak? Kalau saya pengen belajar yang safety misalkan. Safety. Nah, safety ada juga rekomendasi textbooknya. Ini saya berbicara textbook kuliah ya. Textbook kuliah yang ada contoh kasusnya, ada soal-soalnya yang bisa Anda pelajari. Contohnya safety misalkan. Nah, safety itu rekomendasi bukunya ini. Ya, karangannya Van Nostrand Reinhold nih. Atau mungkin ya System Safety Engineering and Risk Assessment karangannya Barr, Nicholas Barr. Ya, atau Engineering as Software War, System Thinking Applied to Safety, Leveson, Nancy. Ya, kalau saya pengen belajar RSK Pak gitu. RSK itu BOK berapa ya? Ya, Work Design and Measurement itu bukunya ada di, nah ini, Grovel Mikkel. Grovel Mikkel. Gitu. Jadi sebetulnya rekomendasi bukunya udah ada. Jadi karena pemodelan sistem sebetulnya adalah lanjutan dari Operation Research, saya akan balik lagi ke Operation Research untuk model yang lebih sederhana. Gitu. Nanti saya kasih buku ini. Oke, baik. Nah, kita akan coba selesaikan kasus yang simpel dulu terkait Linux programming. Oke, ya ini ya. Nah, ini kasus 2.12 ini. Ini sudah saya capture. Saya taruh di sini nih. Nah, jadi di sini kasusnya kalau kita baca ini kasus yang sebetulnya simpel ya. Kasus linear programming biasa. Tapi gimana cara kita menerima kasus ini jadi model sehingga nanti di operation research kita bisa hitung. Entah itu pakai simplex, entah itu pakai branch and bound, entah itu pakai metode transportasi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau di operation research sebetulnya Anda lebih fokus pada tahap ketiga atau model solution-nya. Model solution itu di bagian ini ya, di bagian ya nomor 3. Jadi kalau di operation research sebelumnya ada fokus kepada solution of the model. Solution of the model itu adalah algoritma yang kita gunakan untuk menghitung model matematik sebetulnya. Simplex, branch and bound, itu adalah algoritma-algoritma atau prosedur untuk menghitung model matematik. Dalam hal ini kan model optimasi ya. Ya itu, simplex, branch and bound, apalagi itu mungkin ini ya dynamic programming yang pernah Anda pelajari, sources rute, Dijkstra ya, Dijkstra contohnya itu juga
salah satu solution of the model. Tapi sebelum kita bisa menghitung itu, kita harus menguasai yang kita sebut sebagai construction of the model. Nah, tahapan construction of the model kita akan pelajari by example ini aja ya, jadi Anda lebih mengerti. Di sini ada kasus bahwa di sini coba Anda baca the continuing education division, jadi divisi pendidikan berkelanjutan ya dari universitas. Nama universitasnya itu namanya Ozark Community College. Nama universitasnya. Offers menawarkan 30 ya, 30 menawarkan total 30 courses. Courses itu adalah mata kuliah. Jadi ada satu universitas dia menawarkan total 30 mata kuliah setiap semesternya gitu. Nah, mata kuliah ini ditawarkan biasanya terbagi menjadi dua tipe. Pertama, yang sifatnya itu praktik dan humanistik. Ya, ada praktikal dan humanistik. To satisfy the demand, untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, minimal 10 courses, 10 mata kuliah dari setiap tipenya harus dibuka pada setiap semester. Nah, divisi itu memperkirakan, the division estimates memperkirakan bahwa revenue dari membuka mata kuliah yang jenisnya praktikal dan humanistik itu ada 1.500 dan 1.000. Jadi yang praktikal itu 1.500 dan yang humanistik itu 1.000 per mata kuliahnya. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk merancang modelnya. Bagaimana cara merancang modelnya? Pertama, karena ini kasusnya simple, saya akan langsung start aja dari influence diagram. Nah, di minggu lalu, kita sudah belajar bahwa influence diagram, notasinya ada seperti ini ya. Jadi ada cloud untuk uncontrollable input, rectangle untuk control input, oval untuk output, circle untuk sistem variabel atau komponennya, arrow untuk influence atau hubungannya ya. Cara paling mudah adalah kita mulai dari output dulu. Output kan bentuknya oval tadi ya. Nah, maksimasi revenue ya, revenue. Oke, berikutnya kalau Anda lihat kita setelah dari oval output kita bergerak ke sistem variabel. Sistem variabel itu mirip seperti subsistem. Nah, jadi komponen-komponen sistemnya apa saja? Kalau pada kasus ini komponen sistemnya itu hanya penentuan, ya hanya untuk penentuan ya. Kelas dibuka ya. Berapa kelas yang dibuka gitu ya, berapa. Ya, ini arahkan panahnya ke sini ya, influence ya. Nah, berikutnya baru kita tentukan input terkontrol dan input tidak terkontrol. Input terkontrol itu adalah segala input yang bisa kita manipulasi gitu. Contohnya, kalau pada kasus ini, apa yang kita bisa putuskan dari kasus ini. Jadi input terkontrol itu adalah yang kita bisa putuskan dan tidak bisa kita yang bisa kita putuskan, sorry ya. Yang bisa kita putuskan di sini pada kasus ini adalah berapa jumlah kelas praktikal yang harus kita buka dan humanistik yang harus kita buka. Jadi praktikal berapa kelas, berapa, humanistik berapa. Oke, nah ini arahnya untuk praktikal berapa, humanistik berapa itu pasti dia akan berhubungan dengan penentuan kelas atau komponen penentuan kelas gitu ya. Pasti dia juga akan berhubungan dengan maksimum revenue ya. Dia juga akan berhubungan dengan maksimum revenue. Ya, di sini. Dia akan berhubungan dengan maksimum revenue. Oke, berikutnya input yang tidak terkontrol. Input yang tidak terkontrol pertama, yang kita tidak bisa kontrol gitu ya. Pertama, total kelasnya itu harus 30 setiap semester. Ya, jadi itu sudah ketentuan, aturan gitu, tidak bisa kita kontrol. Ya, 15 aja gitu ya, 20 aja nggak bisa pada asumsi ini, meskipun pada kenyataannya
Mungkin bisa ya, tapi pada kasus ini diasumsikan tidak bisa. Gitu. Jadi dia menjadi input tidak terkontrol. Ya, input tidak terkontrol itu bentuknya awan. Ya, bentuknya awan berarti di sini adalah ada maksimum total ya, total courses offered ya yang ditawarkan. Oke, total yang ditawarkan itu akan berdampak pada penentuan kelas. Ya. Terus berikutnya, apalagi? Berikutnya adalah setiap mata kuliah minimal 10 yang dibuka ya. Minimal pembukaan setiap jenis kelas. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah ya ini ya, revenue per kelasnya. Untuk yang revenue per jenis kelas ya. Nah, ini tidak bisa kita kontrol. Yang satu-satunya bisa kita kontrol adalah kita bisa apa? Ya satu-satunya bisa kita kontrol dan bisa kita putuskan adalah kita buka kelasnya itu berapa gitu. Yang praktikal berapa, humanistik berapa. Itu kan ya. Oke, baik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke yang kita sebut sebagai model matematik. Ya, kita akan masuk ke model matematik ya di sini. Nah, tahapan dari model matematik seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama yang perlu kita bikin, oh sorry, kita hanya dua yang kita kerjakan ya. Tahapan itu ada dua secara umum. Yang pertama, kita harus bikin itu yang kita sebut sebagai variabel keputusan. Kedua, itu adalah parameters. Ya, parameter atau konstanta. Yang ketiga itu adalah indeks atau tipe, kita sebut nanti. Baik, variabel keputusan ini dari mana? Dari input yang bisa kita kontrol atau keputusan ya, atau keputusan. Parameter atau konstanta ini dari yang tidak bisa dikontrol ya. Nah, indeks ini dari ya jenis ya. Jenis apapun, bisa jenis produk, bisa jenis kelas ya untuk kasus ini ya. Nah, variabel keputusannya itu apa? Kalau di operation business kan biasanya ada notasikan dengan X. Ya. Nah, kalau di sini kita notasikan sebagai XI. Ya, XI ini adalah keputusan kelas ke I dibuka. Nah, parameternya cukup banyak nih. Parameternya apa? Pertama, ada revenue. Saya notasikan sebagai R aja di sini. Ya, R, I gitu ya. Ini adalah revenue untuk setiap kelas ke I. Oke, RI sudah. Berikutnya Anda boleh pakai revenue, pakai E di sini notasinya, pakai pakai apa? Saya pakai E kan ada revenue, pakai E di sini boleh, pakai V boleh gitu ya. Tapi yang jelas adalah didefinisikan. Ya didefinisikan. Jadi RI saya pakai di sini lambangnya adalah R. Itu boleh aja Anda mau pakai X, mau pakai X kan biasanya variabel keputusan ya, mau pakai R, mau pakai E juga boleh gitu ya. Tapi karena ini namanya revenue, saya pakai R aja di sini biar lebih representatif. Oke, di sini juga ada
juga ada total ya, total dari mata kuliah yang dibuka. Nah, sini saya bikin T, total mata kuliah yang dibuka. Nah, berikutnya at least 10 courses gitu. Jadi minimal 10 mata kuliah untuk setiap tipenya. Nah, berarti di sini ya total berarti saya kasih notasinya mungkin ini total sudah C ya, saya kasih C aja di sini. CI ya. CI minimum kelas ke I ya, kelas ke I dibuka. Oke, saya kasih garis dulu. Ya, oke. Berikutnya indeks. Indeks itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi tipe. Nah, tipe di sini hanya ada I saja. Berarti I ini adalah tipe kelas. Di mana I itu adalah elemen ya apa namanya? Elemen praktikal ya. Praktikal dan humanistik ya. Oke. Nah, baik. Setelah itu kita bikin asumsi. Asumsi ya. Nah, asumsi ini karena kasusnya relatif lebih sederhana, ini tidak akan terlalu kelihatan. Nah, tapi pada dasarnya asumsi itu adalah segala sesuatu yang membatasi model Anda, sehingga kalau asumsi itu tidak dipenuhi, maka model ini tidak bisa digunakan, gitu ya. Contoh, misalkan misalkan tidak ada keterkaitan ya, keterkaitan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Satu kelas dengan kelas lain. Nah, sehingga kalau ada keterkaitan, bagaimana Pak? Ya tentu model ini tidak bisa digunakan nanti. Tapi mungkin perlu di-extend modelnya. Nah, gitu ya. Atau yang kedua mungkin mahasiswa bisa memilih kelas manapun yang dibuka, gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi tuliskan asumsi yang membuat model ini kalau tidak memenuhi asumsi itu ya tidak relevan lagi dipakai gitu. Nah, asumsi itu muncul karena saat kita memodelkan suatu sistem pasti ada boundary atau batasan sistem yang kita modelkan gitu ya. Jadi kalau Anda misal memodelkan dengan pendekatan katakanlah sistemnya misalnya sistem produksi gitu, berarti ya produksi apa? Katakanlah produksi di pabrik Nestle gitu misalkan ya. Ya berarti modelnya hanya pada lingkup pabrik Nestle saja sehingga perlu dibikin gitu ya asumsi-asumsinya gitu. Dimana kalau modelnya tidak memenuhi asumsi ini maka tidak bisa digunakan. Nah, yang kedua baru kita bikin model matematik. Nah, tahap pertama ini kita sebut sebagai problem definition. Meskipun ada beberapa yang tidak kita lakukan seperti rich picture diagram, analisis masalah, tidak apa. Karena ini kan modelnya lebih sederhana. Nanti minggu depan saya sampaikan modelnya lebih kompleks sehingga kita butuh bikin rich picture diagramnya. Nah, ini kita sebut sebagai problem definition ya. Definition. Nah, berikutnya ini model construction. Nah, ini tahap kedua ini adalah model construction. Sesuai soalnya yang di mau itu memaksimasi keuntungan sehingga formulasinya menjadi maksimum dengan keuntungan itu adalah revenue ya. Ya revenue-nya dikali dengan jumlah kelas yang dibuka. Sehingga bentuk modelnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai ke
I besar, ya, RI dikali XI. Revenue ini revenue dikali keputusan kita buka kelas ke I berapa gitu ya. Nah, batasannya subject to-nya itu adalah yang pertama terkait dengan eh setiap kelas gitu ya. Setiap kelas itu minimal dibuka berapa tadi? Setiap kelas itu minimal dibuka 10 ya. 10. Berarti X ke I itu minimal dibuka 10. Harus lebih sama dengan 10. Nah, total kelasnya itu harus 30. Sehingga sigma I sama dengan 1 sampai ke I, XI itu harus sama dengan 30. Sedangkan XI itu adalah elemen ya non-negativity constraint ya, bilangan integer. N itu adalah integer. Ya, karena kan nggak mungkin kelas itu dibuka 3,5 kelas, 4,5 kelas, karena kelas itu kan pasti bilangan bulat ya. Kalau nggak 2 kelas, 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan variabel keputusannya itu dalam bentuk bilangan pecahan, maka XI-nya elemen real ya. XI-nya elemen real. Tapi karena ini XI-nya elemen bilangan bulat, karena kelas kan nggak mungkin dipecah gitu. Jadi kita pakai N saja. N atau integer gitu ya. Atau kita dalam operasi research disebutnya sebagai non-negativity constraint. Constraint. Ya, elemen N dan XI itu lebih sama dengan 0 ya. Oke, kalau dalam operasi research biasanya Anda langsung memecah ini gitu ya. Jadi kalau dalam modeling sebetulnya kita harus bikin seperti ini dulu. Nah, karena di operasi research sebelumnya, di semester sebelumnya Anda lebih fokus kepada komputasi, maka ini lebih dipecah gitu. Nah, proses pemecahannya itu sebetulnya adalah begini. Jadi kalau ini kita pecah, sebentar, saya agak nge-lag. Nah, kalau ini kita pecah, ini akan menjadi maksimum Z sama dengan R1 kali X1, which is 1 itu adalah praktikal, tambah R2 kali X2, di mana 1 adalah praktikal, 2 adalah humanistik. Nah, ini kalau dipecah menjadi X1 itu lebih sama dengan 10, ya. X2 itu lebih sama dengan 10, ya. Nah, ini kalau dipecah, dia akan menjadi X1 tambah X2 itu sama dengan 30, gitu. Nah, ini kalau dipecah menjadi X1, X2 itu elemen bilangan natural atau integer, dan dia lebih sama dengan 0, gitu. Nah, kalau di operasi research Anda langsung melakukan ini. Ya, 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 di OR ya, operasi research langsung melakukan ini. Tapi kalau di modeling kita harus bikin ini dulu. Ya, kita harus bikin ini dulu nih. Ya, gitu. Nah, jadi begitu. Gitu. Jadi, kenapa Pak kita harus bikin seperti ini agar notasinya itu lebih sederhana? Karena pada kenyataannya untuk dunia real world gitu ya, kita melakukan optimasi itu keputusannya itu tidak hanya X1 dan X2 saja. Kadang X itu untuk kasus saya pernah ngerjain gudang, itu kasusnya kalau ada 3.000, Anda bisa bayangkan 3.000 ini ya, 3.000 posisi di gudang itu, 3.000 kapasitasnya 3.000, maka X itu bisa sampai 3.000 gitu. Jadi kalau kita nulis di komputer X1 sampai 3.000 kan itu agak sulit gitu ya. Ya, take time lah atau nggak efisien gitu, sehingga lebih disederhanakan pakai model matematik seperti ini. Termasuk nanti kalau misalkan ada universitas lain nih, misalkan nih, punya kasus yang sama, dia pengen buka kelas gitu ya, tapi tipe
tipe produknya, tipe kelasnya itu ada 3. Kalau ini kan kasusnya hanya 2. Berarti ini kita bisa pecah nih, fungsi tujuannya menjadi R1X1 tambah R2X2 tambah R3X3 gitu. Jadi lebih fleksibel kalau kita pakai model yang seperti ini gitu. Nah, karena kasusnya di sini hanya 2 jenisnya, jadi kita pecahnya hanya jadi 2 gitu ya. Oke, sampai sini kalau ada yang tidak mengerti, saya sangat menyarankan Anda bertanya gitu. Karena ini kalau nggak bisa, ke belakangnya akan semakin sulit. Karena kalau udah modelnya salah, nanti komputasi atau hitung-hitungannya, entah itu nanti pakai simplex atau pakai software gitu, itu akan salah juga gitu. Gitu. Jadi silakan ditanya gitu ya. Silakan ditanya, Pak itu kok hasilnya bisa begitu, itu dari mana datangnya? Pak mau minta diulang lagi yang ini gitu ya. Silakan disampaikan saja gitu. Yes. Pak, saya masih Ya, bingung yang max Z-nya, Pak. Dari max Z. make sense. Sama turunannya ini, Pak. Oke. Ya, sebenarnya ini nggak turunan ya. Ini nggak turunan, ini formulasi sebetulnya. Ya, jadi gini, coba baca case. Di sini kita kan sudah bikin influence diagram ya. Kalau untuk menentukan variabel keputusan, parameter, dan indeks kan udah bisa ya. Variabel keputusannya apa, parameternya apa, indeksnya apa. Udah bisa kan? Udah, Pak. Sorry, ini saya hapus ya. Karena di sini kita notasikan T, ya T ya. Ini CI. Oke, kita kan punya apa namanya? Tujuan itu memaksimasi revenue ya. Di mana revenue itu adalah per mata kuliah yang dibuka untuk praktikal itu 1.500 dan humanistik itu 1.000. Jadi kalau kita katakanlah kita buka 10 praktikal berarti kita dapat revenue 15.000. Kalau kita buka 10 humanistik kita dapat 10.000 gitu ya. Nah, itu yang mau kita putuskan. Kita harus buka berapa nih yang praktikal dan humanistik gitu supaya revenue kita maksimum. Tapi kita punya batasan. Yang pertama, total mata kuliahnya harus 30. Satu. Terus kedua, eh, setiap mata kuliah minimum harus 10 dibuka. Nah, sehingga formulasinya akan menjadi begini. Kita maksimasi Z, Z itu adalah revenue, di mana bentuknya adalah sigma RI, RI itu adalah revenue, revenue untuk setiap mata kuliah, ya jenis mata kuliah, ke I dikali dengan berapa, X ini kan berapa harus kita buka gitu kelasnya. Nangkap nggak maksudnya? Revenue-nya dikali berapa kelas yang harus kita buka. Pak, Artinya Pak. revenue untuk kelas 1 dikali berapa kita harus buka kelas 1, revenue 2 dikali berapa kita harus buka kelas 2. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Ya, jadi ini kan kalau kita extend, kan jadi sama dengan R1-nya kan 1.500 ya. 1.500 X1 tambah 1.000 X2. Oke? Nah, berikutnya batasan kedua, bahwa setiap kelas yang dibuka, setiap kelas yang dibuka itu minimal 10. Ya, artinya XI, X untuk setiap kelas ke I itu lebih dari CI. Di mana CI itu adalah ya minimum kelas yang dibuka untuk kelas ke-1 atau praktikal itu 10, kelas kedua itu 10. Kecuali kalau dia bilang minimum kelas praktikal 10, minimum kelas humanity 15, berarti 15 ya.
Jadi ini pecahnya ada dua nih, XI lebih dari CI ini jadi X1 lebih dari 10 dan X2 lebih dari 10. Terus ketiga, total kelasnya harus 30 ya. Total kelasnya harus 30 sehingga total kelas ke I, sigma ini kan total artinya nih. Sigma total kelas ke XI, jumlah yang harus kita buka untuk X1 dan X2 itu maksudnya, itu harus sama dengan 30. Makanya notasinya jadi begini. T itu adalah total keseluruhan kelas yang dibuka, yaitu 30. Nah, XI itu adalah elemen integer. Integer itu bilangan bulat. Jadi kelasnya hasilnya harus satu kelas, dua kelas, tiga kelas, 30 kelas gitu ya. Nggak boleh dua setengah atau nggak boleh pecahan. Nah gitu. Kecuali kalau kasusnya pecahan, berarti kita harus nulisnya real di sini atau bila elemen bilangan real gitu. Oke, paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Baik, kita exercise ya. Kita exercise. Nanti kita koreksi sama-sama. Saya kasih waktu Anda setengah jam untuk exercise ini. Sebentar, saya lokasikan dulu. Nah, ini saya bilang silakan buka catatannya. Kelas B ya. Itu ya kelas B ya. Ini pertemuan 5. Oke, sebentar. Siapkan kertasnya. Nanti silakan unggah ke Google Classroom. Waktunya setengah jam. Nanti saya random, saya koreksi ya. Yang sudah unggah. Mana ya? Kelas B, kelas B. Sekarang 158 ya. Tanggal 10 berarti 13, 14 ya. 14, 14, 30 lah saya bikin. Oke, 14.30 waktunya setengah jam. Oke, sudah saya alokasikan ke Google Classroom. Kasusnya itu ada ini, dari buku Taha juga. Kasusnya ada di, sorry, sebentar. Oke, ini ya, 210 ini kasusnya dari buku Taha. Itu sudah saya capture, saya taruh di Google Classroom. Silahkan dicoba ya. Stepnya sesuaikan dengan step seperti yang saya bikin tadi. Jadi definisikan variabelnya, parameter, indeks, asumsi, sampai merancang model matematik. Tapi sebelum itu bikin dulu influence diagramnya. Window, Microsoft Whiteboard. Oke. Oke. Ya, silakan dikerjakan ya sampai setengah 3.